Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor Kementerian Pertahanan Rabu pagi. Ketua Umum Partai Nasdem tiba di kantor Kemenhan disambut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Syafri bilang ini adalah pertama kalinya Ketua Umum Partai Politik datang ke kantor Kemenhan untuk menemuinya. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup tanpa kehadiran awak media. Surya Paloh memberi masukan informal tetapi penuh dengan komitmen nasionalisme dan patriotisme yang beliau sampaikan kepada saya. Jadi terima kasih Pak Surya Paloh. Ini adalah kunjungan pertama partai politik di luar koalisi Indonesia Maju. Obsesi yang besar ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, disinilah fungsi dan tugas kita, terutama bagi saya pribadi bersama dengan seluruh, katakanlah, komponen dan elemen masyarakatnya yang mempunyai tentu rasa tingkat kepedulian yang sama untuk keberhasilan pemerintahan ini, mempunyai harapan pemerintah kita ini harus berhasil. Nah, tugas kita bagaimana agar keberhasilan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, itulah yang barangkali banyak kami bicarakan tadi secara internal dengan Bapak Menhan. Selain Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera juga rencananya akan mendatangi kantor Kemenhan pada hari Jumat. Syafri mengaku semua pihak boleh berkunjung ke kantornya yang dinilai sebagai kantor rakyat. Saya kemarin sore juga mendengar laporan bahwa PKS juga akan berkunjung dan ini adalah kantornya rakyat, kantornya rakyat yang berdaulat, tetapi di bidang stabilitas. Pertemuan dengan Surya Paloh dan rencana dengan pimpinan PKS menimbulkan tanya soal kemungkinan koalisi. Mungkinkah dua partai itu akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran? Tim Liputan, Kompas TV. Pertemuan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi momen yang cukup menarik. Terlebih Nasdem merupakan anggota di luar koalisi Merah Putih, sehingga muncul pertanyaan apakah agenda pertemuan tertutup keduanya kemarin benarkah membahas kemungkinan bergabungnya Nasdem ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sambungan daring. Di antaranya ada anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dan analis politik dari Universitas Padjadjaran Bandung Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Bapak-bapak. Ya, selamat pagi Bung Bere, selamat pagi pemirsa Kompas. Baik, saya mau ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, kemarin pertemuan antara Pak Surya dan juga Pak Syafri ini mengejutkan. Karena kemarin di newsroom kami bersama-sama menanti gitu. Ini siapa kira-kira tokoh yang bertemu dengan Pak Syafri? Ternyata muncullah Pak Surya di sana. Walaupun Pak Surya sudah bilang ini membantah bahas soal kabinet gitu ya. Tapi betulkah Pak Sugeng ini nggak bahas kabinet sama sekali? Ya, jadi betul memang tidak membahas kabinet. Nah, ini begini juga di dalam kesempatan ini kita menyampaikan untuk kesekian kalinya bahwa Nasdem itu adalah partai koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tegas itu. Nah, tadi bicara tentang kabinet. Bahwa kami ini tanda kutip tahu diri gitu bahwa kita mencoba menegakkan moral etik dalam berpolitik, yakni bahwa kami ini sebenarnya tidak punya hak moral untuk ambil menteri. Kenapa demikian? Yang punya hak itu adalah partai-partai yang menjadikan, yang keluar keringat, keluar darah, keluar istilahnya begitulah, yang kerja keras untuk menjadikan Pak Prabowo Gibran menjadi presiden, wakil presiden. Sementara kami Partai Nasdem kan kami mencalonkan Pak Anies Baswedan dengan waktu itu Caimin sebagai pasangan capres dan cawapres. Nah ini dalam konteks itulah kami Nasdem selama ini adalah partai pendukung atau koalisi partai pendukung, meskipun tidak mengambil sebagaimana yang lazim adalah katakanlah jatah menteri gitu. Kenapa demikian? Sekali lagi kita tidak punya hak moral untuk mengambil eksekutif karena kami ini mencalonkan Pak Anies Baswedan dan
Caimin waktu itu. Jadi dalam konteks itulah, tapi tetap kami adalah koalisi pemerintahan berkali-kali dalam berbagai kebijakan dan itu sudah dideklar. Dan kami juga waktu itu ketika awal-awal pemerintahan Pak Prabowo kami diundang secara partai itu di kediaman Kertanegara, kita menyampaikan banyak hal, mendiskusikan banyak hal. Jadi kehadiran kami dalam konteks pemerintahan ini tetap kami adalah partai pendukung atau kalau yang sering disebut partai koalisi pemerintahan ini, meskipun tidak ada menteri atau tidak mengambil atau jatah menteri, karena menteri betul selain hak prerogatif presiden. Waktu itu ketika di Kartanegara kami juga semacam di dalam diskusi ditanyakan, ini sudah sekian lama, udah hampir 2 jam kok nggak bicara menteri. Nah baru kita sampaikan bahwa kami tidak punya hak moral, yang punya adalah menteri, partai-partai yang menjadikan yang kerja keras, berkeringat, kerja keras dan menjadikan Pak Prabowo Gibran sebagai presiden dan calon presiden. Ya. Tapi sebenarnya Nasdem juga sebenarnya mempunyai posisi spesial juga kemarin karena kan diputar Pak Mars Nasdem di kantor Kementerian Pertahanan nih, Pak. Nah itulah dalam pertemuan tersebut kemarin memang kita sendiri surprise ya dalam konteks proses penyambutannya sungguh luar biasa. Nah kebetulan saya tidak mengikuti langsung, tetapi saya di mobil lain gitu, tapi menyaksikan langsung secara fisik dan sungguh luar biasa penyambutan itu. Nah tapi kalau sudah diputar Mas kan berarti kan istimewa sekali nih Pak, nggak ada optimisme misalnya diajak gabung ke dalam pemerintahan Pak? Iya, bahwa pemerintahan ini atau kalau dalam konteks itu adalah menteri, itu hak prerogatif presiden, sekali lagi ya kita sangat menghormati, tetapi waktu itu adalah pertimbangannya adalah pertimbangan etis, pertimbangan ya tahu dirilah bahwa kita ini tidak berkeringat, yang berkeringat adalah partai-partai koalisi yang waktu itu langsung dalam proses pemilihan presiden, calon presiden dan wakil presiden. Ya. Baik, kemudian ada juga Pak Sugeng yang bilang bahwa ini Pak Surya Paloh ketemu sama Pak Syafri ini mau curhat katanya soal ada juga beberapa kader Nasdem yang pindah kapal, pindah haluan seperti itu. Waduh, itu sih di luar itu semuanya. Kebetulan sebelum bertemu Pak Menhan maupun setelah bertemu, saya langsung diskusi dengan Pak Surya Paloh tentang berbagai hal yang menyangkut. Tapi itu sama sekali tidak dibahas. Nah, kami sih menghormati kader-kader Nasdem yang pindah partai lain, mungkin mendapat semacam tantangan baru atau ya harapan baru mungkin, meskipun orang-orang tersebut ketika di Partai Nasdem udah luar biasa mendapat tempat penghormatan sebagai pengurus partai maupun mewakili sebagai wakil rakyat. Tapi sekali lagi kita menghormati dan itu hak politik setiap individu, even though orang tersebut adalah sudah di Partai Nasdem. Pak Surya sungguh luar biasa dalam hal menata partai ini, memberi kesempatan yang sama seluas-luasnya kepada seluruh kader untuk berkembang dan sebagainya, dengan mengembangkan tetap moral etik yang baik dalam berpolitik dan ada aspek teknokratis yang terus dikembangkan dan sebagainya. Baik. Kemudian saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, kalau misalnya Anda melihat pertemuan Pak Surya dan juga Pak Syafri kemarin, maknanya seperti apa? Betulkah sama sekali nggak bahas soal kabinet nih? Karena ujuk-ujuk ada ketua umum partai politik yang datang ke Kementerian Pertahanan nih. Ya, kalau kita lihat kan Pak Syafri juga posisinya sangat dekat dengan Pak Prabowo ya, dan dia salah satu orang kepercayaannya Pak Prabowo, dan sangat mungkin perbincangannya pasti juga mengenai politik dan pemerintahan. Tapi politik kan tidak harus dimaknai dengan kursi kabinet yang kelas gitu. Bisa jadi kursi kabinetnya bukan untuk Nasdem, tapi kan bisa jadi karena reshuffle-nya ini kayaknya belum selesai nih, karena sudah 3 kali reshuffle, tapi juga masih ada mungkin Pak Prabowo kurang puas, mungkin perlu ada yang didorong lagi kinerjanya, sehingga sangat mungkin baik itu Pak Syafri maupun Pak Surya Paloh juga sangat concern dengan hal ini. Tapi ya tadi kabinet kan bukan hanya soal Nasdem dapat kursi atau tidak gitu, karena saya percaya dengan Nasdem yang punya komitmen untuk pendidikan politik. Yang pertama
Pak Surya dan Nasdem itu satu-satunya partai politik yang kemudian mengkampanyekan politik tanpa mahar. Ini Ya. kan menurut saya yang perlu diapresiasi, dan kemudian bahkan Pak Anies Baswedan yang bukan orang partai pun bisa jadi capres kan gitu, Mas. Dan kali ini ketika ada komitmen tidak ngambil menteri karena justru waktu kampanye Nasdem kan mendukung lawannya Pak Prabowo juga, menurut saya itu akan konsisten dilakukan. Cuman kan sebagai tadi ketua partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, tentu opini, pendapat, dan kemudian arahannya akan juga ditunggu oleh pemerintah gitu kan. Apakah dengan memasukkan orang atau kemudian mengganti struktur kabinet juga pasti akan dikonsultasikan dengan Pak Surya. Jadi menurut saya kalaupun ngobrol kabinet bukan berarti orang Nasdem yang harus masuk gitu, Mas. Oke, tapi kansnya ada nggak nih, Mas Kunto, kira-kira apakah cukup besar gitu kansnya kalau misalnya ternyata ada nih kader Nasdem yang jadi menteri di pemerintahan Pak Prabowo? Ya, menurut saya Pak Surya Paloh akan berusaha hidup dengan janjinya ya, Mas ya, karena ini masalah reputasi. Karena sekali lagi tidak hanya reputasi Pak Surya Paloh seorang, reputasi Nasdemnya juga dipertaruhkan. Jangan sampai dapat satu menteri sekarang tapi hilang berapa kursi nanti di legislatif kan, itu kan jadi taruhannya nggak apple to apple lah, Mas, gitu. Oke, baik. Pak Sugeng, ini kan memang sudah memastikan gitu Pak Surya nggak mau gabung lah istilahnya ke dalam kabinet gitu. Tapi kemudian kemarin ketika Pak Surya ngomong ada obsesi besar yang ingin dicapai oleh pemerintah, kemudian ada peran-peran di sana yang ingin diambil juga. Kalau misalnya bukan di kabinet, peran apa yang nanti akan dilakukan oleh Nasdem? Ya, jadi kami di DPR jelas dalam berbagai aspek tentang bagaimana peran legislasi, peran fungsi budgeting dan fungsi pengawasan, dan ada fungsi problem solving dalam event apapun menyangkut tentang berbagai perspektif politik apapun atau proses politik yang terjadi di DPR. Kami sangat-sangat mendukung pemerintahan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Misalnya apa? Ya kita tahu bahwa Pak Prabowo itu punya obsesi besar. Dimaksud obsesi besar adalah salah satunya atau salah duanya adalah swasembada pangan dan swasembada energi. Nah, kebetulan saya di Komisi Energi, bagaimana kita semuanya untuk mencapai atau berbagai kebijakan untuk mencapai itu di bidang minyak, gas, dan juga kelistrikan misalnya, bagaimana persoalan subsidi, bagaimana kita menetapkan lifting misalnya, karena ini menjadi basis perhitungan dalam APBN, karena apa disebut dengan asumsi makro, lifting minyak berapa, ICP atau Indonesia Crude Price kita berapa, lantas subsidinya berapa, dan kebijakan-kebijakan lain menyangkut tentang bagaimana akhirnya target katakanlah pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai, memerlukan energi berapa. Dan nah, kebetulan di Komisi 12 juga ada investasi. Kita tahu kita memerlukan investasi yang sungguh luar biasa besar, yakni secara akumulatif sampai tahun 2029 kurang lebih 13.700 triliun. Sehingga setiap tahun misalnya perlu investasi 2.500-an triliun dan sebagainya. Nah, kita menciptakan baik berupa kebijakan maupun hal-hal lain yang menciptakan ekosistem bagaimana investasi itu bisa masuk dengan baik, karena kita sadar untuk Indonesia tumbuh itu, apalagi Pak Prabowo menargetkan 8% di tahun 2029 kan begitu. Jadi secara akumulatif itu tadi, samping itu pertumbuhan ekonomi kita tahu ada investasi, ada juga konsumsi government spending, dan juga konsumsi rumah tangga, dan juga yang lain adalah masalah ekspor. Nah, kemarin misalnya juga dibahas persoalan-persoalan ini Pak Surya dengan Pak Safri menyangkut tentang bagaimana harga komoditas kita yang sedang turun, baik itu batu bara maupun nikel, dan untung CPO kita lumayan harganya baik, tapi kita dengar secara kuantitatif sedang ada penurunan dan sebagainya. Hal-hal itu yang sering kami bahas dengan Pak Surya, dan kemarin juga didiskusikan dengan Pak Safri. Ini bagaimana mencapai itu semuanya, karena ini sangat-sangat tidak mudah di tengah-tengah ekonomi global, situasi global yang sama-sama kita tahu bagaimana tarif ini juga
tarif Trump ini juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan dalam konteks demand side dunia pun akan merosot juga. Dan ini udah mulai kentara misalnya di bidang energi, bagaimana ya bersyukur bagi kita karena harga crude dunia tidak melambung gitu. Kita sekarang di antara 62 sampai 64, jadi WTI di 62, Brent di kurang lebih 64-65. Artinya di bawah ICP kita. Kebetulan APBN tahun 2025 itu ICP ditetapkan misalnya $82 per barrel, dan di APBN tahun 2026 ditetapkan. Ya, kami tangkap Pak Sugeng, intinya ada peran Nasdem di legislatif yang juga bersama-sama untuk mewujudkan program-program pemerintah gitu ya. Tapi kalau untuk pengawasannya gimana nih Pak Sugeng? Saya kira pengawasan kita semuanya secara normatif dan juga berbagai aspek kita dekati secara teknokratis ya, bahwa pengawasan menyangkut tentang misalnya yang kita mahfum apa yang sedang menjadi sorotan masyarakat, misalnya tentang MBG dan sebagainya, kita memberi masukan bahwa kita akui bahwa MBG itu penting sekali untuk bagi masyarakat kita yang terutama yang tidak mampu. Kita sadar betul bahwa tingkat rata-rata ada anak kita dari sisi IQ maupun dari sisi tingkat gizi tertinggal di kawasan Asia Tenggara ini, maka perlunya ada intervensi tanda kutip investasi pemerintah. Hanya saja mungkin mekanisme prosesnya atau caranya yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Baik, intinya walaupun misalnya ada tuh upaya-upaya untuk mendukung, tapi juga ada untuk mengawasi dengan tadi vitamin masukan-masukan yang diberikan oleh Nasdem kepada pemerintah. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, kalau Anda melihat kemudian memang sekarang Nasdem sudah ada di koalisi Merah Putih walaupun tidak ada di dalam kabinet. Kemudian bagaimana memastikan kembali nih fungsi check and balances di pemerintahan legislatif maupun eksekutif? Ya, ini sebenarnya yang menarik bukan dari sisi Nasdem dan Pak Surya Paloh, justru dari sisi Gerindra dan pemerintahan Pak Prabowo ini, dari pertemuan Pak Safri dengan Pak Surya Paloh. Karena ya mungkin kita tahu bahwa tangannya Pak Prabowo di pemerintahan itu adalah Pak Safri. Lalu ada tangannya Pak Prabowo di legislatif itu ada Pak Dasko. Kalau tadi bicara soal legislatif, kenapa Pak Surya nggak ketemu Pak Dasko ya, justru ketemu Pak Safri? Ini mungkin jadi pertanyaan saya yang mungkin ya saya nggak tahu jawabannya, tapi ini pertanyaan politik saja. Lalu kemudian yang kedua, problem di eksekutif sendiri, saya pikir ya saya setuju dengan Pak Sugeng bahwa problemnya adalah teknokrasi gitu kan, karena sekarang banyak menteri-menteri atau eksekutif yang kemudian kemampuan teknokratisnya, terutama di proyek-proyek besar atau program prioritasnya Pak Prabowo seperti MBG, lalu Koperasi Merah Putih, masih perlu didorong lagi. Dan menurut saya ini mungkin juga harus jadi bahan diskusi di dalam pemerintahan, kalaupun nanti reshuffle-nya akan terjadi jilid yang kesekian gitu, Mas. Oke, baik-baik. Kemudian Mas Kunto, ini yang menjadi pertanyaan juga kan, kemudian partai yang akan ke Kementerian Pertahanan tidak hanya Partai Nasdem, kemudian ada PKS nanti rencanakan juga akan ke Kementerian Pertahanan. Anda melihatnya seperti apa nih, Mas Kunto? Pertama kemudian Nasdem, kemudian PKS. Apa yang disampaikan Mas Kunto sebentar, saya sekaligus silakan memberi penjelasan. Kenapa nggak ketemu Pak Dasko? Pak Dasko tuh hampir 2 minggu sekali kan ketemu dengan Pak Surya sekalipun. Nah, insya Allah nanti pun makan siang ini ketemu dengan Pak Dasko. Oke, Pak Dasko ketemu juga ya. Ini informasi yang mengklirkan betul-betul. Dan ini dan semuanya kita bicara tentang bagaimana pemerintah. Tapi Pak, Pak Sugeng kalau ketemu Pak Prabowo juga bakal ketemu nanti kira-kira? Saya kira beberapa waktu lalu ketika masa terjadi dinamika yang sangat tinggi kan, ketemu ya Pak Prabowo dengan sejumlah ketua-ketua partai termasuk Pak Surya, dan bahkan waktu itu Pak Surya tidak hanya ketemu secara forum itu, bahkan dilibatkan dalam rapat kabinet, satu-satunya ketua partai dalam tanda kutip yang bukan menteri ya, ikut rapat kabinet, ikut merumuskan, lantas di situ juga berinteraksi dengan Pak Safri karena kemudian kan TNI rapat dan yang waktu itu press conference Pak Safri. Baik. Maaf Kak Kunto, saya menambahkan aja. Baik. Terakhir Pak Mas Kunto, singkat saja Mas Kunto, ini Anda melihat nanti proyeksi bertemu dengan PKS, Pak Menhan seperti apa? Dengan sudah bertemu Nasdem, artinya apa nih kemudian ada pertemuan 2 partai politik dengan Menteri Pertahanan?
Karena kedua partai politik ini kan juga bukan pendukung Pak Prabowo waktu kampanye, Mas. Gitu. Ya kan, Nasdem dan PKS. Jadi ya tadi mungkin ada derajat yang dibedakan ya, terutama ketika membahas reshuffle atau ketika membahas jatah eksekutif gitu. Dan mungkin saya ini hanya menebak-nebak, tapi kemungkinan akan ada pergantian eksekutif atau penambahan atau bahkan pengurangan yang itu juga akan berdampak pada ya persetujuan. Kan ini konsultasi dan sekali lagi kan terhadap partai-partai itu. Jadi saya sih tidak melihat ada informasi yang urgent, yang sangat urgent gitu terkait dengan pertemuan Pak Syafri dengan ketum partai gitu, atau kalau PKS kan ketua majelis syuroknya ya gitu. Gitu. Oke, ini walaupun nanti akan ada reshuffle lagi atau tidak, atau PKS dan Nasdem bergabung atau tidak, yang jelas masukan dari partai politik ini tentunya menjadi vitamin, lagi-lagi bahasanya Pak Syafri, untuk juga bisa mendukung pencapaian obsesi pemerintah di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini. Kita harapkan semuanya terwujud dan juga bisa berjalan dengan efektif. Terima kasih Pak Sugeng Suparwoto, anggota DPR RI fraksi Nasdem, dan juga ada Mas Kunto Adiwibowo, analis politik dari Unpad, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi.